kita lihat kalau di dalam pelayanan Rasul Paulus ya, dia lakukan terhadap konteksnya ini lebih banyak kepada orang-orang Yahudi yang mau kembali mengajarkan bahwa ajaran Yudaisme itulah yang benar. Itu konteksnya kita lihat ya. Sehingga orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berkunjung ke daerah Kreta, ke daerah Efesus dan Asia Kecil pada waktu itu, mereka mengatakan kalau orang tidak disunat, dia tidak mungkin diselamatkan, seperti yang kita lihat di tulisan di surat Galatia itu ya. Tidak mungkin diselamatkan. Harus ada syaratnya. Syaratnya sunat, syaratnya apa? Ikuti hukum Taurat gitu. Jadi mereka mau kembali ke sana. Nah, Rasul Paulus selalu menghadapi mereka dan menjelaskan ya, bahwa di dalam Injil kita hidup karena kasih karunia. Di dalam Injil kita diselamatkan dan seterusnya disampaikan berulang-ulang kali. Nah, ketika mereka bertanya, kita jelaskan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah kita jelaskan, dia masih tidak percaya, kita tidak perlu lagi meneruskan itu. Gitu. Ya. Sampai bertemu waktunya yang lebih tepat, kita dapat bertemu empat mata mungkin, berdiskusi sambil ngopi, ya. Kita bincang-bincang lagi, ya. Itu mungkin lebih soft begitu ya. Jadi di sini Rasul Paulus bukan berarti dia mau mengatakan dia sudah hands up atau menyerah ya dalam pelayanan, bahwa seperti dalam ayat 10 dia katakan seorang bidat sudah 1-2 kali kunasihati hendaklah engkau menjauhi. Bukan itu persoalannya. Tapi Rasul Paulus ingin katakan kepada Titus, jangan habiskan waktumu hanya dengan percakapan yang sia-sia, percakapan yang kosong, persoalan-persoalan yang dicari-cari. Masih lebih banyak waktu diperlukan untuk berdoa, untuk konseling, untuk pelayanan-pelayanan yang lebih berarti. Itu maksudnya Rasul Paulus ya. Jadi dia sendiri tidak menyerah menghadapi bidat-bidat pada waktu itu. Dia tetap lakukan ya. Tapi dia ingatkan supaya Titus fokus kepada pelayanannya, itu maksudnya. Kian, karena kalau kita lihat bagaimana Paulus menghadapi mereka ya, termasuk pengajar-pengajar Yudaisme itu, yang merasa bangga dengan keyahudiannya, dan itu kebanggaan itu lebih daripada Kristus ya, Paulus hadapi ya, tetap berulang-ulang kali dia ajarkan kepada mereka hanya Kristus ya. Tapi yang tadi saya katakan, konteks ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus supaya jangan habiskan waktu hanya dengan perdebatan yang sia-sia, tapi fokuslah kepada pelayanan yang lebih penting ya. Kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana pelayanan harus dikembangkan kepada orang tua, kepada pemuda, kepada hamba-hamba ya, dan juga kepada pelayanan-pelayanan kategorial, bagaimana meningkatkan karunia-karunia di dalam pelayanan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ya. Maka kepada pelayanan yang penting itulah yang harus kita fokuskan gitu. Ada hal yang penting kita pahami sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan juga Rasul. Ya, maksud saya ya, maaf saya pakai istilah biar agak keren. Basic thinking saya dalam menjelaskan ini, kita harus lihat ke dalam pelayanan Yesus dan pelayanan Rasul Paulus begitu. Jadi kalau seorang sudah mengenal Tuhan Yesus dan dia mengalami intimasi dengan Tuhan Yesus, sebenarnya kebenaran firman Tuhan sudah jelas. Semua aturan dunia ini sudah terpenuhi di dalam hubungannya dengan Kristus. Bahkan dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun, kan Alkitab mengatakan itu jelas kepada kita. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, untuk apa lagi kita cari ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang memberikan batasan-batasan untuk menghambat kasih karunia itu? Bukan berarti itu tidak penting. Perlu kita menjadi seorang Kristen yang mengalami Kristus itu, makin hari kita makin taat. Tidak salah kita misalnya berpuasa untuk satu pergumulan tertentu, untuk misalnya kita ada permohonan yang khusus supaya saudara kita yang belum percaya itu diselamatkan, kita doa puasa untuk dia. Tidak salah, itu sangat baik justru. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah jangan kita balik, oh karena saya sudah puasa dia selamat. Nah, itu terbalik, berarti kita sudah masuk kepada tadi hukum Taurat itu atau puasa itu menjadi ukuran. Justru dalam puasa kita itu kita sedang berperkara dalam tanda petik dengan Tuhan
supaya kasih karunia Allah itu terus dicurahkan dalam kehidupan mereka yang menolak Injil Kristus. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Nah, bagaimanapun kita menghadapi situasi yang berat seperti ini, yang kita yakin adalah Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam mengerjakan. Kita bisa saja mengalami dia lebih kuat atau lebih punya argumen daripada kita. Tapi percayalah, kasih karunia Allah itu akan menembus hati dan pikiran manusia, ya. Maka kita percaya dengan kesetiaan kita, ketaatan kita yang benar di hadapan Tuhan, ya. Itu adalah respon kita terhadap keselamatan yang diberikan Kristus. Jadi saya menjadi taat itu bukan karena saya mau selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya menjadi taat kepada Kristus, taat mengikuti aturan Kristus.